Indonesia, Sabang Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 sudah berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang kita diselamatkan. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Mantap! Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, semangat Roh Kudus senantiasa menyertai kita, biarlah roh kita tetap menyala di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan kepada kita selamat pagi. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkanlah kami menjadi baik Allah yang kudus dalam hidup ini, agar Engkau berkenan untuk menyampaikan seluruh hatimu, kehendakmu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah yang kudus. Dan bait Allah yang kudus adalah tempat Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dan tidak mungkin dia akan tinggal di hati yang tidak suci, di hati yang tidak benar, di hati yang bengkok dan berdolak-dalik. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan kalau orang yang tidak sungguh-sungguh itu melakukan hal yang fatal, yaitu dengan cara di mana dia membinasakan bait Allah dengan cara bunuh diri atau melakukan apa yang jahat, tidak mentaati perintah Allah, maka Tuhan juga akan membinasakan kalau orang itu tidak bertobat. Dan itulah sebabnya ketika kita adalah bait Allah yang kudus, supaya Roh Kudus tetap mau tinggal di dalam hidup kita dan memakai hidup kita saat kita mau. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, dan kita mau, saat kita mau dipakai oleh Tuhan, atau saat kita mau dan rela dipakai oleh Tuhan, pertama, orang yang siap dan rela dipakai oleh Tuhan, yang pertama itu dikatakan hidup kudus. Orang percaya yang dipakai oleh Roh Kudus harus tinggal dalam kekudusan Allah, karena Allah adalah kudus. Karena firman Allah katakan dalam 1 Yohanes 15, 1 Petrus 1 ayat 15-16, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kudus sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi tidak mungkin Roh Kudus tinggal di hati yang berdolak-dalik. Itu sebabnya secara khusus Tuhan mengatakan baik tempat tinggalnya itu tidak boleh najis, tidak boleh kotor, tidak boleh tidak sesuai dengan kehendaknya, harus sesuai dengan kehendaknya, supaya pemakaian kita, ya, semangat sekali. Ya, supaya Allah memakai kita, pemakaiannya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Karena apa? Allah
yang kudus itu tidak akan mungkin bekerja sama dengan orang-orang yang berdolak-dalik, yang menipu, yang berbohong, yang hatinya tidak dijaga, yang tidak hidup dalam kekudusan, yang tidak hidup dalam kebenaran. Nggak mungkin Roh Kudus akan bekerja sama dengan dia. Kuasanya akan menyertai orang-orang yang hidup kudus di hadapan Allah. Akan dialirkannya kuasa Roh Kudus itu. Dan itu sebabnya saya tidak pernah khawatir kalau soal sakit. Saya tinggal tumpangkan tangan karena saya yakin. Saya tidak hanya menumpangkan tangan buat orang sakit, tetapi saya terlebih dahulu melatih diri saya untuk menumpangkan tangan atas diri saya. Bukan saat keadaan enak. Tidak. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu akan mengalirkan kuasanya melalui orang-orang yang hidup kudus. Siapa yang tahu hati kita? Siapa yang tahu pikiran kita? Siapa yang tahu kehidupan kita? Hanya Tuhan. Kita tidak boleh bersandiwara di hadapan Dia. Mungkin banyak orang bisa bersandiwara di hadapan sesamanya, di hadapan rekan-rekan sekerjanya, di hadapan teman-temannya, di hadapan keluarganya, di hadapan anak istrinya. Tapi tidak sekali-kali di hadapan Tuhan. Karena Dia tahu persis setiap hati. Dan Dia mau tinggal di hati yang kudus, di bait Allah yang kudus, yaitu kita sendiri. Kalau kita belajar hidup kudus di hadapan Dia. Yang kedua dikatakan, saat kita mau dan rela hidup dalam kerendahan hati dan meninggikan Dia. Rendah hati dan meninggikan Dia, bukan meninggikan diri saya, bukan meninggikan kehebatan saya, bukan meninggikan pengetahuan, bukan meninggikan jabatan, bukan meninggikan siapa-siapa, hanya Dia. Karena air akan datang kepada tempat-tempat yang rendah. Saya seringkali katakan kalau sudah soal berbicara soal kerendahan hati, karena kebetulan saya ada di bibir pantai. Seluruh air dari pegunungan Rinjani sana, dari bukit-bukit dimanapun, di NTB ini, dari Pulau Lombok ini, senantiasa akan mengalir ke tempat yang rendah, gelap. Dan kebetulan kami ada di bibir pantai. Dan kami tahu bahwa air itu seberapa banyak pun dikirim dari laut sana, dari atas sana, dari gunung sana, dia akan dengan segala kerendahan hati menerima dan menerima dan menerima dan menerima. Kalau hidupmu rendah hati di hadapan Allah, saya yakin Tuhan, kuasa Tuhan akan dialirkan terus menerus. Agar kau bisa meninggikan nama Allah, agar kau bisa meninggikan nama Yesus, agar kau bisa mempermuliakan Yesus melalui pelayanan yang kau lakukan. Paradigma kita harus berubah, pola pikir kita harus berubah. Betapa besarnya Allah kita itu, betapa dahsyatnya Allah itu. Tetapi kadang-kadang kita mengkerdilkan Allah, mengkerdilkan diri kita, tidak melihat Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu menjaga diri kita, untuk hidup menjaga iman kita, hidup dalam doa-doa kita, penyembahan kita. Di jalan pun kita bisa menyembah Tuhan, di jalan pun kita bisa meneteskan air mata. Ketika engkau menghancur hati atau menghancurkan hatimu di hadapan Allah, mengoyakkan hati bukan pakaianmu seperti Yoel katakan, tapi mengoyakkan hatimu di hadapan Bapa di surga. Supaya apa? Kita merendahkan hati supaya Bapa itu turun. Bukan Bapa tidak melihat, bukan. Itu sebabnya
Karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Kita sangat bernilai dan berharga di mata Tuhan ketika kita hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan dan meninggikan Dia. Tetapi tidak kalau hidup kita dalam kesombongan, hidup dalam keangkuhan, hidup dalam kenajisan, hidup semau gue, hidup tidak mau bergaul karib dengan Tuhan, tidak akan, justru dia akan menjadi lawan kita. Kalau sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita tentu rindu dipakai oleh Tuhan. Kita tentu rindu melihat pekerjaan Tuhan semakin maju dan maju. Tapi kalau Tuhan izinkan masih engkau bergumul untuk itu, teruslah setia sampai sorga terbuka untukmu. Sampai sorga terbuka karena engkau tidak menyerah, tidak pernah mau menyerah untuk kegerakan, untuk revival, untuk keselamatan orang-orang, untuk goncangan hebat yang akan Tuhan lakukan di pulau kita. Goncangan jiwa-jiwa yang mau datang. Karena adanya hujan pertobatan, hujan keselamatan yang dikerahkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus berkenan datang kepada mereka. Kalau sudah Roh Kudus datang kepada mereka, siapa yang dapat melawan? Siapa yang dapat membatasi? Itulah sebabnya penginjilan kita jangan dilakukan dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, dengan kemampuan kita, dengan akal budi kita. Seolah-olah kita yang paling hebat dari Tuhan. Seolah-olah kita tidak mau Tuhan terlibat campur tangan. Kita menghandle sendiri. Seolah-olah kita lah yang paling hebat. Program kita lah yang paling hebat. Hei! Saya mau katakan, ingat, kau tidak berhak membawa satu jiwa pun kepada Tuhan. Tidak ada kekuatanmu untuk itu. Kalau tidak Roh Kudus menanggalurakan. Dan itulah sebabnya perlu pengajaran yang benar. Perlu Tuhan itu hadir dalam hidup mereka. Sehingga mereka mampu mengakui. Karena firman Allah katakan dalam Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengaku aku di hadapan Allah, aku juga akan mengakui dia di hadapan manusia. Tapi setiap orang yang menyangkal aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Apakah itu yang kita mengharapkan? Kita tentu rindu. Sabarlah hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhan. Tidak ada kamuflase, tidak ada sandiwara, tidak ada kemunafikan, tidak ada pengajaran muka dua. Tidak ada. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Selebihnya adalah dari si jahat. Cek itu firman Allah. Dan biarkan kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Hidup dalam doa dan firman Tuhan. Yang ketiga, saat kita mau dan taat, rela hidup dalam doa dan firman. Itu sebabnya saya katakan dalam kegerakan perlu ada doa, ada firman Allah yang kita perkatakan. Bahwa kita telah meruntuhkan benteng-benteng, menghancurkan keangkuhan manusia. Dan membuka mata mereka supaya melihat terang Injil itu. Hanya dapat dilakukan dengan doa dan firman. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menghayati firman Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang kau derita, aku perintah keluar. Dan oleh bilut daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kalau engkau menghadapi masalah dalam nama Yesus, segala masalah yang mereka hadapi Tuhan tuntaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Biarkan api-Mu membakar setiap doa hidup kami. Biarkan doa-doa kami sampai kepadamu Tuhan. Di dalam iman kami yang sungguh.
Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang menyertai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap.